Masuk ke bagian yang ketujuh nih. Di sini si zombie mendapati pemantik yang baru ia unggah ke internet sudah menghilang. Ruangannya yang berantakan bikin dia curiga kalau ada maling yang udah masuk ke dalam rumahnya. Pas buka kamar mandi, ternyata di dalam ada dua tetangganya itu yang sembunyi. Mereka cerita kalau sebelumnya mereka niatnya datang mau ngajak si zombie makan bareng. Tapi mereka langsung masuk dan sembunyi pas tahu ada orang masuk. Si zombie yang penasaran dengan rupa malingnya itu pun malah diminta datang ke kantornya si tetangga sebagai kliennya. Dan kedua tetangganya itu langsung pulang. Mereka yang udah sampai rumah nunggu kedatangan si zombie dengan penuh harapan. Tapi si zombie yang ditunggu gak kunjung datang. Si zombie sendiri udah penasaran dengan maling yang nyuri pemantiknya. Paginya Sojin yang datang pun kaget dengan pemberitahuan si zombie kalau pemantiknya hilang. Dan di rumahnya, Pak Chol nemenin ibunya main. Sang ibu sepertinya nggak begitu mengenali anaknya itu. Dia dianggap seperti orang asing. Dan waktu si zombie dan Sojin duduk di taman, kakak ipar Sojin datang ngagetin. Keponakan Sojin yang juga kebetulan di situ malah ngundang si zombie ke ulang tahunnya. Karena si zombie lagi nganggur, dia pun menerima undangan itu. Nah, sampai rumah Sojin, si zombie dan detektif Cha ketemu lagi. Mereka bawa hadiah yang sama. Dan jadilah keponakan Sojin ini ulang tahunnya dengan kue yang kembar. Karena nggak makan makanan manusia, si zombie bertugas manggang daging. Sejenak dia lengah, dan lengan bajunya pun terbakar. Semua yang ngelihat pun dibuat panik. Dan malamnya, saat hendak mengakhiri acara, si zombie nggak sengaja lihat poster film zombie buatan kakak iparnya Sojin. Si zombie langsung tahu kalau itu adalah poster dari film zombie yang pernah dia tonton dan ngerubah hidupnya. Pembicaraan tentang zombie pun makin panjang, karena kakak iparnya bahagia. Dia nggak nyangka bisa ketemu orang yang pernah nonton filmnya secara langsung. Mereka juga sempat debat sih sebenarnya sama detektif Cha yang nggak suka sama film zombie. Sedangkan di tempat lain, Pak Chol lagi gali kuburan. Dia sedang nyari mayat yang pernah dia kubur 1 tahun lalu. Tapi mayatnya nggak ketemu. Dia kemudian pergi nemuin si zombie yang merupakan detektif. Si zombie yang baru pulang langsung diminta buat bantuin dia nyari mayat yang hilang. Meski dia bilang cuma bercanda, tapi berkali-kali Pak Chol maksa si zombie buat ngingat siapa Pak Chol itu sebenarnya. Zombie yang nggak ingat apa-apa cuma heran dan nanya balik. Setelah Pak Chol pergi, si zombie langsung manggil dua tetangganya itu. Mereka dibayar buat cari informasi tentang Pak Chol. Besoknya si zombie yang curiga dengan kelakuan Pak Chol ngingetin si Sojin biar hati-hati. Dan mereka berdua pun berangkat ke kantor polisi buat meriksa barang korban pembunuhan. Abis si zombie nyium sepatunya si korban, mereka pun pulang. Dan sampai kantor, si zombie ngeliat foto Pak Chol yang megang pemantik itu. Dan tanpa dia tahu, seharian ini ternyata Pak Chol ngawasin si zombie. Dari foto-foto itu, sedikit ingatan zombie pun bertambah, dan dia ingat rumah. Di tempat lain, diam-diam Sojin ke rumah anak kecil yang jadi korban pembunuhan. Di sana dia nemuin bapaknya dan juga sempat lihat foto anak itu. Dari foto itu, Sojin nemuin foto jam yang mirip milik si zombie. Karena Sojin nanya, si bapaknya ngasih tahu
kalau yang pakai jam itu adalah pengawal anaknya. Dan dari situ Sojin tahu kalau si zombie dulunya adalah pengawal pribadi anaknya orang itu. Dan nama aslinya adalah Minho. Di tempat yang berbeda, si zombie datang ke rumah Pak Chol. Di depan rumahnya dia nemuin bubuk yang aromanya mirip sepatu korban. Baunya juga mirip dengan Pak Chol yang beberapa kali dia temuin. Si zombie jadi yakin kalau Pak Chol adalah pelaku pembunuhan itu. Pas si zombie lagi marah-marahnya ke Pak Chol, tiba-tiba ibunya keluar. Dan lagi-lagi dia ngira si zombie adalah anaknya. Karena nggak mau ada keributan, Pak Chol pun ngajak si zombie ke pinggir danau. Di sana Pak Chol bikin cerita palsu kalau sebenarnya yang bunuh anak itu adalah si zombie. Si zombie pun sempat percaya dengan cerita Pak Chol. Dan nantikan kelanjutannya beberapa hari mendatang. Sampai jumpa.